Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Najwa Larasati dari tim kontra atau tim oposisi dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Dari mosi tersebut dan seluruh argumen-argumen yang telah dikeluarkan oleh tim pro, maka dengan lugas, tegas, dan percaya diri, serta bangga menjadi tim kontra, saya menyatakan bahwasannya saya tidak setuju dengan mosi dan seluruh argumen yang telah diberikan oleh tim pro. Beberapa poin yang dapat saya dapat dari argumen-argumen tim pro. Poin pertama, argumen tim pro sempat menyinggung bahwasannya tes kompetensi politik dilakukan untuk pembuktian pemenuhan kontrol sosial dan sebagai tanggung jawab pemerintah. Padahal pemerintah sudah banyak sekali melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara. Pemerintah juga banyak sekali memberikan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini agar dapat membantu dan memajukan bangsa Indonesia. Dan sudah pasti para calon kandidat sudah memiliki prinsip serta visi misinya untuk dapat memajukan bangsa Indonesia. Lalu, kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan ini salah satunya adalah dalam hak asasi manusia. Para pemerintah dan mereka yang menduduki kursi parlemen sudah banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak asasi para masyarakat Indonesia, serta dalam keadilan sosial juga banyak sekali pemerintah memberikan kebijakan-kebijakannya seperti memberikan program bantuan sosial dan pengadilan hukum yang adil. Namun masyarakatnya lah sendiri yang seringkali menyalahkan pemerintah, padahal pemerintah sudah banyak sekali memberikan kontribusi serta memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara dan juga sebagai pemimpin dalam negara. Lalu selanjutnya adalah tim pro sempat menyinggung mengenai fenomena gengsi yang memilih untuk tidak memilih dan enggan untuk memilih pada kandidat calon parlemen. Padahal faktor-faktor mengapa gengsi tidak memilih bukan karena pemerintah dan bukan karena kandidat itu sendiri, namun karena kurangnya pemahaman politik yang ada pada gengsi. Lalu selanjutnya adalah pengaruh media sosial. Gengsi mudah sekali terpengaruh oleh seluruh berita-berita dan narasi-narasi yang diberikan pada media sosial sehingga menjadikan gengsi enggan untuk memilih. Padahal gengsi sendiri pun terkadang jarang sekali untuk membuka seluruh berita tersebut dan seluruh narasi tersebut, memilih untuk melihat judulnya saja lalu mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, gengsi tidak memilih bukan dikarenakan calon kandidatnya, tapi dikarenakan mereka sendirilah yang memang tidak mau memilih karena terpengaruh oleh media sosial, bukan karena calon kandidatnya. Lalu pada poin selanjutnya adalah pada tim pro juga sempat menyinggung mengenai kebijakan Donald Trump yang dinilai tidak efektif. Padahal kebijakan yang diberikan oleh Donald Trump ini memberikan banyak sekali efek positif bagi negara Amerika Serikat dan bahkan bagi negara Indonesia. Bagi negara Indonesia sendiri, dengan adanya kebijakan Donald Trump ini menjadikan Indonesia dapat memperluas pasarnya dan memperluas peluangnya. Serta bagi negara Amerika Serikat sendiri juga dengan dikenakan pajak yang tinggi, maka akan membantu seluruh pengeluaran negara dan akan membantu infrastruktur dalam negara tersebut. Dan pada poin ketiga juga mengatakan bahwasannya ujian kompetensi ini harus dilakukan untuk mereka yang akan calon menduduki kursi parlemen. Padahal dengan adanya ujian-ujian ini bisa saja loh ada indikasi kecurangan dan ruang demokrasi semakin menyempit. Perlu kita ingat bahwasanya negara kita adalah negara demokrasi, dan dengan adanya ujian tes ini, maka demokrasi akan semakin menyempit, di mana sudah akan ada para pemimpin yang dipilih dari ujian tes ini. Padahal sejak dulu demokrasi di Indonesia ini harus dilakukan, di mana seluruh masyarakat berhak untuk menyuarakan suaranya, dan dengan adanya tes ini mungkin ruang demokrasi akan menyempit. Dan juga indikasi kecurangan akan memungkinkan terjadi pada ujian kompetensi ini, seperti manipulasi soal. Bisa saja salah satu kandidat diberikan soal yang berbeda oleh dari kandidat lainnya, dan juga curang dalam pengawasan. Bisa saja mereka yang mengawasi ujian tersebut curang. Dan selanjutnya adalah pengaturan hasil. Bisa saja hasil yang diberikan oleh masyarakat atau
diunggah pada masyarakat berbeda dengan hasil yang sebenarnya. Hal itu bisa saja terjadi loh, dan juga tidak adil bagi para masyarakat lainnya. Lalu selanjutnya adalah pada poin keempat, masyarakat memiliki trauma dan menurunkan sifat apatis kepada keturunan. Saya tidak setuju dengan narasi yang telah diberikan oleh tim pro mengenai hal tersebut, karena mereka menurunkan sifat apatis itu karena mereka mudah terpengaruh oleh banyak sekali berita-berita atau narasi, bukan karena kandidat itu sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi. Lalu pada poin kelima, juga kaum minoritas tidak menduduki kursi parlemen. Hal itu sangat amat tidak mungkin, karena dapat kita lihat sekarang bahwasanya banyak kaum minoritas yang menduduki kursi parlemen. Contohnya adalah Bapak Ahok yang terhormat, yang sudah menduduki sebagai gubernur wilayah khusus Ibu Kota Jakarta dan wakil gubernur wilayah Ibu Kota khusus Jakarta, serta menjadi anggota DPR. Dan sudah pasti mereka yang mencalonkan diri dan akan maju sebagai pemimpin Indonesia sudah memiliki prinsip-prinsip dan sudah memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Tidak mungkin mereka maju sebagai pemimpin tidak mengetahui dasar-dasar politik dan hukum. Itu sangat amat tidak mungkin, sehingga tidak diperlukan adanya tes kompetensi ini, karena tes kompetensi ini seperti yang sudah dikatakan oleh tim pro untuk mengetahui dasar politik. Padahal sudah pasti dong para pemimpin-pemimpin yang akan memimpin dan para calon pemimpin sudah mengetahui dasar-dasar politik. Dari mana mengetahui dasar-dasar politik? Yang pertama adalah pengalaman organisasi politik. Mereka yang maju ke dalam kandidat ini sudah pasti mereka yang berasal dari partai-partai politik dan pasti sudah memiliki dasar-dasar politik dan sudah mengenal politik sejak lama. Lalu selanjutnya adalah mereka ketika mencalonkan diri sebagai pemimpin atau yang akan menduduki kursi parlemen sudah memiliki visi dan misinya sebagai calon kandidat untuk memajukan bangsa Indonesia, dan sudah pasti memiliki banyak sekali kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan yang relevan dengan masyarakat Indonesia. Dengan ini saya menyatakan bahwasannya saya tidak setuju dengan diadakannya tes kompetensi politik bagi Indonesia. Terima kasih.